Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang anatomi pada sistem genitalia. Dan sistem genitalia yang dimaksud di sini adalah sistem genitalia pada perempuan. Pada sistem genitalia perempuan itu terdiri dari dua, genitalia eksternal dan genitalia internal. Jadi genitalia eksternal dan genitalia internal. Namun untuk lebih awal kita mengetahui bahwa posisi daripada genitalia ini itu ada, sekarang kita di bagian belakang, ya, di bagian belakang. Jadi ini adalah panggul. Nah, panggul ini terdiri dari beberapa tulang yang membentuknya. Diantaranya adalah pada bagian belakang yang disebut dengan osakrum, yang terdiri dari vertebra sacralis 1 sampai 5. Kemudian pada bagian bawah itu ada namanya os coccyx atau os coccyx yang membentuk daripada tulang ekor yang ada di setiap orang. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang beberapa bagian daripada genitalia eksternal. Jadi pada perempuan itu ada dua, genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal itu adalah disebut dengan vulva, dengan beberapa bagian yang akan kita jelaskan pada hal ini, yakni beberapa bagian yang penting untuk kita sepahami. Diantaranya adalah genitalia eksternal itu pada bagian bawah. Jadi lihat yang berwarna putih, ya. Dari klik ini lihat yang warna putih, maka itu adalah merupakan nama atau bahasa Latinnya. Kemudian di atas daripada rapi perineal itu ada bagian yang saya perbesar sedikit, yakni ini namanya carunculum hymenalis atau biasa disebut dengan hymen atau selaput darah bagi perempuan. Kemudian di sampingnya ini yang saya klik ini adalah orificium vaginale atau saluran daripada vagina. Kemudian di atasnya ada namanya orificium uretra externum. Lalu kita kenal tentang labio atau bibir. Labio itu ada bibir, ada dua, yakni labium manus atau labium minorah sama dengan labio majora atau labium maius. Jadi ada dua, yakni labia minora dan labia majora. Yang kecil labia minora dan yang besar adalah labio majora. Kemudian pada bagian atas itu adalah merupakan klitoris. Ini bagiannya adalah merupakan prepucium klitoris. Pada bagian depannya adalah klitoris itu sendiri. Itu adalah merupakan bagian daripada alat genitalia eksternal pada perempuan. Kemudian sebelum kita masuk perlu diingat bahwa yang membentuk daripada, yang melindungi daripada alat genitalia pada perempuan ini itu ada beberapa tulang, dan tertentu kita mau mempelajari dan mengetahui tulang apa saja yang membentuk daripada atau melindungi daripada alat genitalia perempuan tersebut, yakni apa itu? Ada namanya os coccyx atau tulang panggul kiri dan kanan. Inilah yang membentuk daripada atau melindungi daripada tulang atau melindungi daripada alat genitalia pada perempuan itu sendiri. Nah, setelah kita meninggalkan daripada vulva atau alat genitalia eksternal, maka selanjutnya kita akan masuk pada bagian dalamnya. Ini ada beberapa muskulus atau otot di belakang daripada labia majora, labia minora, yakni ada muskulus di sini yang disebut dengan mulculus bulbus pengiosus. Kemudian ada bagian lainnya di sini. Tunggu. Ini adalah mulculus ischiocavernosus. Kemudian ada ini yang namanya klitoris tadi, itu berhubungan tadi. Klitoris ada tadi sudah dibahas ya pada bagian genitalia eksternal. Kemudian ini adalah merupakan bagian daripada klitoris itu sendiri. Lalu kita akan ke bagian bawah. Ini ada otot. Jadi musculus trapezius perineal profundus. Lalu ada otot di bawahnya lagi atau di bagian inferior yang disebut dengan musculus transversus perineal superficialis. Di sini ada, pada bagian bawah itu ada rektum. Ini rektum
Rektum itu tentu berhubungan dengan sistem sistem gastrointestinal, saluran pencernaan. Ada rektum di situ, tapi bukan bahasan kita tentang rektum pada saat ini, tetapi kita adalah alat genitalia interna eksterna pada perempuan. Tetapi perlu dijelaskan karena ada hubungannya. Di sini ada ligamentum, ada yang menghubungkan, ada musculus sphincter ani externus superficialis. Nah, kemudian ada yang otot yang melingkar pada rektum ini, itu namanya musculus sphincter ani externus subcutaneus. Itu yang mengendalikan daripada BAB di saat kita mau buang air besar. Baik, kita tinggalkan dulu untuk penjelasan mengenai otot-otot yang ada pada rektum, tapi kita fokus pada penjelasan mengenai genitalia interna pada perempuan. Kita masuk dulu di sini. Kita bahas dulu, kita masuk ke sini. Nah, ini apa namanya? Tadi kita sudah masuk. Ini apa namanya? Ini adalah uterus. Ya, jadi kita sudah masuk pada uterus. Jadi uterus ini yang sementara saya klik itu di dalam, supaya mudah. Coba saya putar ya, sabar. Kita buang dulu, ini dia punya tulang, supaya mudah untuk dipahami. Ini beberapa bagian kita lepas saja dulu supaya gampang. Nah, sekarang kita melihat daripada gambar ini, sini dari sisi sinistra kita lihat, ini adalah uterus. Ya, uterus dan vagina, dia mengarah ke uterus. Kemudian pada bagian-bagian uterus ini ada beberapa bagian, tentu kita perlu juga mengetahuinya. Uterus, kita mau mengetahui daripada bagian-bagiannya. Ini dulu, itu namanya vagina yang mengarah ke vagina tadi, karena kita sudah masuk ke dalam ini. Kemudian di atasnya itu mengalir ke atas lagi, ini namanya fornix vaginae lateralis. Lalu ada bagian yang kecil sudut begini, itu namanya fornix vaginae posterior. Kemudian fornix vaginae anterior. Masih ingat itu anterior posterior? Anterior depan, posterior di belakang. Kemudian ada ya di tengah, itu namanya cervix uteri. Cervix uteri. Kemudian ini adalah corpus uteri. Corpus uteri. Kemudian kita sedikit ke arah dekstra, mengetahui beberapa bagian penting. Kita buang saja ini tulangnya supaya mudah untuk kita lihat ke dalam. Jadi kita buang lagi ini. Ya. Jadi di sini kita melihat ada beberapa bagian yang perlu untuk kita ketahui. Kalau tadi ini adalah uterus, yang sementara saya klik ini adalah uterus, maka ini adalah tuba uterin atau ismus. Tuba uterin. Kita lihat dulu tuba uterin. Kemudian ini adalah ampulla tuba fallopi atau tuba uterin. Kemudian di sini ini itu namanya ligamentum suspensorium ovari. Ligamentum suspensorium ovari. Kemudian ini adalah fimbriae tubae uterin. Lalu ini yang dibungkus apa? Nah, itu namanya ovarium. Jadi ovarium yang menghasilkan daripada ovum. Itu adalah merupakan bagian-bagian daripada genitalia interna yang ada pada perempuan. Saya kira itu barangkali untuk penjelasan mengenai genitalia interna, genitalia eksterna pada perempuan. Maka supaya mudah kita ingat kembali, maka mari kita menjelaskan ulang tentang bagian-bagian, karena itu adalah merupakan bagian yang penting, mulai dari eksternal sampai ke internal, supaya mudah untuk kita pahami. Ini dulu bagian depan yang biasa disebut dengan vulva, yang memiliki bagian diantaranya yang di bawah apa namanya? Yang di bawah ini apa namanya? Trapeae perineal. Kemudian masuk ini himen atau carunculum hymenalis. Kemudian di sampingnya yang lubang yang tembus ke tulang, yang gambar pada gambar ini apa namanya? Orificium vaginale.
Lalu bagian atasnya itu adalah orificium uretra externum. Lalu ada dua bibir kecil disebut dengan labium minus atau labium minora. Kemudian yang bibir besar disebut dengan labium maius atau labio mayora. Sekarang kita tinggalkan ini dan kita masuk pada genitalia internal. Genitalia internal itu diantaranya adalah ada namanya apa tadi? Ada namanya uterus. Supaya mudah kita hapus lagi kembali ini agar mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita hafal. Nah, ini namanya uterus dengan bagian-bagiannya. Dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut, yakni ini disebut vagina, yang kedepannya adalah vagina. Kemudian ada beberapa arah di sini. Ini namanya fornix vaginae posterior, ini fornix vaginae anterior, ini adalah fornix vaginae lateralis, lalu ini adalah cervix uteri. Kemudian bagian atas ini apa namanya? Adalah corpus uteri. Sesudah itu kita bergeser ke arah samping untuk mengetahui beberapa bagian supaya mudah untuk kita pahami. Ini apa nama bagiannya. Nah, sudah tadi ini dulu yang kita mau cari tahu. Nah, ini bagian-bagiannya. Di sini ada namanya isthmus atau tuba uterin. Kemudian ini ampulla tuba fallopi. Kemudian pada bagian bawah, tunggu ya, ini namanya infundibulum atau tuba uterin. Kemudian ini adalah fimbriae tuba uterin. Kemudian berikutnya adalah ini namanya ovarium. Itu namanya ovarium. Kemudian di sini ada ligamentum ovarioproprium. Ini adalah ligamentum uteri profundum, ligamentum pengikat yang ada pada ovarium. Nah, itulah nama atau anatomi pada genitalia interna pada perempuan. Ketika misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan pada kolom komentar, atau mau merequest daripada jenis atau nama anatomi yang lain. Insya Allah kami akan respon. Semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.